Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin. Saya akan menjelaskan sebuah jurnal, di mana jurnal ini adalah jurnal yang telah dipresentasikan oleh kelompok saya. Pada kesempatan kali ini, jurnal yang akan saya review berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Kakao dengan metode Breed for Search. Nah, di mana penulisnya itu ada Gea Ayurianti dan Taufik. Nah, kita lihat abstraknya, di mana kakao merupakan salah satu tanaman hasil perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, juga dapat memberikan kontribusi yang besar sehingga dapat meningkatkan sumber devisa di Indonesia. Pada tahun 2010, Indonesia berhasil menduduki nomor 3 setelah Ghana dan Pantai Gading sebagai penghasil kakao terbesar di dunia. Namun, jumlah produksi kakao di Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani dalam merawat dan membudidayakannya. Hal itulah yang melatar belakangi dalam penelitian ini, di mana sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining sebagai metode pencarian melalui gejala yang sudah disertai breed for search atau BFS sebagai algoritma pelacakan setiap rule yang sudah ditetapkan, sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem pakar diagnosa kakao yang tepat untuk para petani. Berdasarkan hasil uji pretest, keakuratan petani dalam mendiagnosa sebesar 11%, sedangkan setelah menggunakan sistem post-test, hasil keakurasian dalam mendiagnosa adalah sebesar 100%. Nah, kita lanjut ke metode penelitian. Nah, sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja para ahli. Nah, sistem pakar sendiri itu adalah sistem yang digunakan yang dikombin dengan ilmu komputer dan ilmu manusia itu sendiri atau seorang pakar itu sendiri. Nah, untuk metode kedua itu metode breed for search atau BFS itu merupakan algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang dikunjungi yang tadi dikunjungi. Demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D tambah 1. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian key untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Nah, simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Algoritma ini juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengannya yang akan dikunjungi kemudian sesuai urutan pengantrian. Untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta antrian digunakannya, berikut langkah-langkah algoritma BFS. Yang pertama itu masukkan simpul ujung atau akar ke dalam antrian. Ambil simpul dari awal antrian lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Nah, poin keempat, jika simpul bukan solusi, maka seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan
mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Terus untuk poin ke-6, ulangi pencarian dari langkah yang kedua. Nah, kita lihat contoh dari BFS itu sendiri. Untuk gambar A itu simpulnya itu simpul pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7. Nah, kembali lagi ke simpul 1. Simpul yang ujung. Simpul yang awalnya begitu. Untuk gambar 2 atau B itu juga sama. Dan gambar 3 itu agak berbeda. Simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk poin 2.3 itu kebutuhan sistem di mana ada daftar gejala dengan kode gejalanya dari gejala G1 sampai dengan gejala G26, dan di mana G1 itu adanya bercak coklat kehitaman dan terakhir itu terdapat daun-daun layu yang melekat pada cabang meskipun sudah kering. Untuk hama, data hama dan penyakit itu kodenya P1 sampai P9. Nah, di sini ada daftar hamanya. Nah, untuk data kasus ini terdapat kurang lebih 9 responden yang telah diambil data kasusnya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman kakao diawali dengan gejala-gejala yang dialami oleh user dengan hasil suatu pengetahuan. Nah, pada tabel 4, berikut merupakan keputusan pakar untuk diagnosa hama dan penyakit tanaman kakao, yaitu, nah inilah hasil atau keputusan untuk diagnosa hama dan penyakit tanaman kakao. Bisa kita lihat dari G1 sampai G26 itu sendiri. Nah, untuk gejalanya untuk hama penyakitnya ini. Nah, ini adalah pohon keputusan hama dan penyakit tanaman kakao. Ini diambil sebenarnya dari gejala-gejala juga dari gejala yang tadi, tapi saya akan membacakan atau menjelaskan suatu contoh dari jurnal ini di mana dengan analisa tabel dan pohon keputusan di atas pada pembahasan yang telah ada, maka dibuat himpunan atau kaidah produksi data gejala hama dan penyakit tanaman kakao dengan menggunakan if then, di mana if sebagai inputan dari user dan then merupakan kesimpulan. Berikut salah satu contoh produksi tersebut, di mana if adanya bercak coklat kehitaman, N terinfeksi virus, N buah menjadi berlubang, N terdapat benang-benang tipis seperti sutra dan berbentuk sarang laba-laba, N batang mengeluarkan cairan kemerahan, N buah menjadi busuk, N warna kuning, buah tidak merata, N tampak daun-daun layu, dan banyak yang tetap melekat pada cabang meskipun sudah kering, dan jamur upas. Nah, di mana ya dari if then ini kita bisa ketahui yang menunjukkan bahwa jika adanya gejala-gejala ini, jika adanya bercak coklat hitam dan buah menjadi terinfeksi jamur dan buah menjadi berlubang dan terdapat benang-benang tipis dan batang mengeluarkan cairan kemerahan dan warna kuning tidak merata dan tampak daun-daun layu. Nah, di mana maka atau kesimpulan dari gejala-gejala tersebut akan terinfeksi atau penyakit yang terdeteksi adalah jamur upas. Nah, untuk poin ketiga itu hasil dan pembahasan. Nah, di mana hasilnya itu terdapat halaman konsultasi hama dan penyakit tanaman kakao. Terus terdapat halaman hasil diagnosa hama dan penyakit tanaman kakao. Nah, untuk pengujian sistemnya itu terdapat pretest atau terdapat perhitungan pretest dan posttest sebanyak 8 kali, di mana perhitungannya itu ketidaksesuaian sistem seperti 8/9 dikali 100% sama dengan 89%, sedangkan yang memiliki hasil yang sama dengan punya pretest adalah sebanyak 1. Yang sedangkan kesesuaiannya ini, maka perhitungan sesuai itu 1/9 dikali 100 sama dengan 11%. Jadi
Tabel di bawah adalah grafik perbandingan pre-test dan post-test berdasarkan perhitungan di atas. Jadi itu tidak sesuai ini sebanyak 11% dan mendominasi tidak sesuainya 89%. Maka kesimpulan yang kita dapat kita dapatkan dari jurnal ini, di mana berdasarkan penelitian dan pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu sistem pakar diagnosa hama dan penyakit tanaman kakao ini dapat membantu para petani untuk mengetahui jenis hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman mereka dan bagaimana cara mengendalikannya. Pada pengujian pre-test dan post-test buku dan pakar dengan sistem didapatkan hasil kesesuaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada diagnosa petani dengan sistem tingkat ketidaksesuaiannya sebesar 89% dan kesesuaiannya hanya 11%, yang menandakan bahwa pengetahuan petani tentang hama dan penyakit serta cara mengendalikannya masih kurang, sehingga sistem pakar ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk membantu petani mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.